Ada 4 pemuda yang membawa logistik untuk korban bencana alam. Mula-mula pada saat dia pergi menuju lokasi, itu jembatan satu-satunya yang dilewati itu masih aman. Ya, tiba-tiba ketika mereka mau pulang, ada keadaan ekstrim terjadi pada mereka. Apa keadaan itu? Jembatan satu-satunya yang dilewati itu terputus, ya terputus ya, atau roboh lah jalannya itu sehingga terputus. Nah, kondisinya seperti ini. Ini kakak buat jembatan yang sudah terputus ya. Ini sisi satu, ini sisi yang lain sudah terputus gitu ya. Ini jembatannya seperti ini kakak buat ya. Terus di sisi kiri, di sisi kanannya sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi kakak gambar ini pakai penyederhanaan saja ya. Jadi ini jembatan sudah putus. Nah, posisi mobil di sini. Nah, katakanlah di tepi, ya. Ini bisa kita katakan dia jadi jurang, ya. Dengan di bawahnya ada aliran air sungai, dan bebatuan yang keras juga runcing, bebatuan. Untungnya mereka tidak panik, juga tenang. Ya, kebetulan mereka juga pernah mendapatkan waktu mereka di SMA ya, pelajaran yang namanya gerak parabola. Ya, lebih tepatnya untuk kasus ini adalah setengah parabola. Oke, lalu kemudian mereka mulai berembuk. Ada bagian yang coba memperkirakan kira-kira ukurannya berapa, ya. Dan ada yang juga menghitung, boleh dikatakan ahli hitung, ya. Oke. Mereka mulai mengukur ketinggian dari jembatan itu didapatkan 25 meter. Oke ya. Terus sisi yang roboh ini sehingga jadi seperti ini, itu dia hitung-hitung, dia perkirakan sama dengan 5 meter. Itu ya keadaannya ya. Oke. Lalu dengan teori yang pernah dia dapatkan semasa SMA, oh ini adalah gerak setengah parabola. Mulailah dia mencari atau mengingat-ingat lagi teorinya. Teorinya seperti ini. Jadi kalau gerak setengah parabola, itu adalah gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas. Ya, gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas. Ya, kita pakai nanti data-data ini untuk mencari kira-kira berapa kecepatan yang harus dia buat, namanya kecepatan minimum, agar dia aman tiba di sisi satu yang lain lagi, gitu ya, agar dia aman. Nah, kira-kira berapa kecepatan minimalnya yang dibutuhkan agar dia aman, ya? Atau paling enggak dia, ketika kita bicara kecepatan minimal, paling enggak dia jatuh di tepat banget, ya, di posisi kritis. Karena kalau kurang dari kecepatan minimal, dia akan terjun ke jurang, mobilnya terkena batu-batu, kemudian juga bisa jadi mobilnya itu akan bergerak mengikuti arus air sungai,
Ya, oke. Sekarang mulailah kita cari berapa kecepatan minimalnya yang dibutuhkan supaya dia aman, ya. Tapi dalam keadaan kritis, karena sedikit saja dia akan tercebur ke kali. Oke, dia mulai menghitung bahwa gerak jatuh bebas dan gerak lurus beraturan adalah gabungan dari gerak setengah parabola. Nah, mobil ini akan melakukan gerak setengah parabola. Lintasannya gini. Ini adalah setengah parabola. Oke ya. Yuk, dia mulai menghitung menurut teori. Dia menghitung begini. Nah, berapa sih jarak sisi satu ke sisi yang lain? Beda ketinggiannya berapa? Dihitung. Oh, 20 meter. Dihitung lagi kelebarannya berapa nih dari sini ke sini. Nah, dia dapatkan juga 20 meter. Oke, kita buat sketnya kalau gitu ya, supaya nanti kita bisa menemukan berapa kecepatan minimal yang dibutuhkan. Oke, kita buat sketnya. Sketnya adalah gini. Kalau gerak setengah parabola itu adalah gabungan antara gerak GLB, dia ada di sumbu X, dan gerak jatuh bebas, dia ada di sumbu Y. Ya, oke, kita gambar ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, kita buat keadaan mula-mula mobilnya di sini dengan cara kita buat bukan mobilnya, kita buat adalah benda seperti ini. Ya, ketinggiannya 20 meter, bergerak dengan kecepatan V sampai akhirnya mencapai titik di sini yang jaraknya juga 20 meter. Oke. Ya. Yuk kita cari berapa kecepatan minimalnya, kata dia kepada teman-temannya. Oke, gampang aja. Kalau dia GLB, dia hanya butuh rumus S sama dengan V kali T. Oke, kita lihat muat. Oke, masih muat. Ya. Kita masukkanlah jarak mendatarnya. Jarak GLB adalah jarak mendatar, kita masukkan 20. Ini kecepatan yang kita mau cari, namanya kecepatan minimum. Tinggal dikali T. Tinggal dikali T. Nah, tugas berikutnya adalah mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sini. Ya, untuk sampai di jarak mendatar 20 meter ini. Oke, kita gunakan apa? GJB. Gerak jatuh bebas yang rumusnya adalah H ketinggian setengah G T kuadrat. Ini untuk mencari waktu, ya. Jadi waktu dari sini ke sini, adik-adikku, sama juga dengan waktu yang ditempuh dari sini ke sini. Sama juga waktu yang ditempuh dari sini ke sini. Jadi dengan demikian, untuk mencari waktunya kita pakai yang gerak jatuh bebas. Ini kita masukkan 20, ini setengah, ini 10, gravitasi, percepatan gravitasi di bumi, ini T kuadrat. Dari sini kita dapatkan T2-nya. T kuadratnya adalah 4 ya. Jadi berapa T-nya? Ternyata 2 detik. Oke, dengan demikian ya, kita gabungkan dengan GLB-nya, kita dapatkan nanti kecepatan minimum. Jadi kalau begitu kesimpulan kita adalah kita pakai selanjutnya gerak lurus beraturan V kali T. Ini kita masukkan 20. Ini yang mau kita cari V min-nya. Ini kita masukkan 2. Oke, kita dapatkanlah harganya. Kecepatan minimum yang dibutuhkan adalah cuma 10 meter per detik, cuma 36 km per jam untuk sampai di sisi berikutnya. Ya, jadi dari sisi sini ke sisi sini butuh waktu 2 detik. Butuh kecepatan minimal adalah 36 km per jam. Jadi untuk lebih selanjutnya, kalau gitu kita harus membuat kecepatan lebih besar dari ini supaya aman sampai di sini mungkin ya. Jadi kalau kecepatannya lebih dari 36, dia mungkin sampai sini tidak berada pada kondisi kritis. Ya. Oke, jadi kalau begitu kita buatlah ya. Kalau begitu kita buat kecepatannya harus melebihi dari kecepatan minimum supaya aman. Ya, jadi berapa aja kecepatannya? Kecepatannya kalau begitu ya boleh
Oke, nggak kelihatan rupanya. Kecepatannya kalau gitu harus melebihi kecepatan minimum. Kecepatannya kalau gitu harus melebihi kecepatan 10 meter per sekon, atau kecepatannya melebihi 36 km per jam. Oke, inilah yang harus dibuat untuk menghadapi keadaan kritis seperti yang dialami oleh pemuda-pemuda tersebut. Ya, ternyata kalau kita lihat rumus-rumus ini, Dek, itu nggak tergantung dari berat si pemuda-pemuda itu, nggak tergantung, juga dari berat mobilnya, mau berapapun, mau berapa ton berat mobilnya, ya, mau berapa kilogram kumpulan dari anak-anak tersebut, ya, nggak ada pengaruhnya. Masa tidak mempengaruhi keadaan yang kita cari seperti ini, ya. Oke, segitu dulu adik-adikku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye.